Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat YouTube semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat pagi, selamat sore, ya, selamat malam, selamat siang, dimanapun Anda berada. Marilah kita mengawali senantiasa dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita menjumpai diri kita masih hidup di dunia ini dalam kondisi apapun, begitu ya, maka sungguh berbahagia, dan kita bisa mengingat misi Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah salah satu wujud dari syukur kita, ya, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun dan qudwatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya insyaallah, termasuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik. Langsung saja pada tahmid dan sholawat. Teman-teman YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang ini, ya. Kita mencari alasan untuk supaya punya keinginan, punya iradah untuk action belajar Al-Qur'an, gitu ya. Banyak orang yang belajar Al-Qur'an, utamanya tahsinul Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an, yang dia itu putus asa di tengah jalan. Ya, kenapa? Karena memang tidak diawali dengan ilmu dulu, gitu ya. Jadi dia tidak punya alasan yang kuat kenapa saya harus belajar, gitu ya. Nah, tidak lain dan tidak bukan ilmu adalah informasi-informasi di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang keunggulan-keunggulan ataupun hikmah, fadilah ketika kita belajar Al-Qur'an, termasuk belajar membaca Al-Qur'an. Bahkan terjadi banyak keajaiban, ya. Ada orang stroke belajar makharijul huruf ternyata sembuh, alhamdulillah, ya. Ada orang sakit dibacain Al-Fatihah sembuh, alhamdulillah. Jadi luar biasa Al-Qur'an itu. Dan banyak sekali sebenarnya, ya, tentang masalah alasan kenapa kita harus belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Baik. Pada video kali ini saya singkat saja ingin meneruskan itu. Kenapa kita harus berkeinginan, ya. Kemudian kenapa kita harus action untuk belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an terkhususnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, ini tentunya berbeda, ya, dengan membaca koran, gitu ya. Kalau membaca koran, yang penting dulu ketika kita masih kecil, mungkin TK atau SD atau MI dan sederajat, itu kita diajari oleh guru kita tentang cara membaca. Saya masih ingat, ya, ada ungkapan ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Yang penting kita sudah bisa membaca, ini selesai, gitu ya. Ketika kita mengatakan misalnya saya sudah makan, misalnya, dengan kita mengatakan saya sudah makan, tetap sama aja kan, maknanya sama aja, gitu ya. Ini berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Huruf lam, misalnya la dengan la, sudah berbeda artinya, ya. Ada tasydid dan tidak ada tasydid, misalnya ila dan illa, sudah beda. Atau mungkin dari makharijul huruf, ya, antara qaf dengan kaf sudah berbeda. Antara misalnya nasr pakai sin dengan nasr pakai shad sudah berbeda. Nah, jadi ini pentingnya kita belajar membaca Al-Qur'an dengan benar, atau pentingnya tahsinul Qur'an, gitu ya. Jadi tujuan dari kita belajar tahsin ini ataupun belajar tajwid, cara membaca Al-Qur'an, itu tujuan utamanya adalah agar kita terbebas dari yang namanya al-lahn. Apa al-lahn itu? Kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an. Ada al-lahnul khafi dan ada al-lahnul jali. Al-lahnul khafi itu kesalahan yang sifatnya lembut, ya.
lembut ya. Kalau kita membaca di salah satu kitab daurah Quran misalnya ya, atau mungkin keterangan-keterangan ulama yang lain ya, adalah al-lahnul khafif ini adalah kesalahan yang tidak berubah arti gitu ya. Tapi kemudian ada yang al-lahnul jali, kesalahan yang bisa merubah arti seperti tadi ya, kayaknya sepele gitu ya. Ketika kita membaca surat Al-Asr misalnya, wal 'asr innal insana lafi khusr, itu lamnya pendek, lafi khusr, tapi kita membacanya dengan panjang, innal insana lafi khusr, maka artinya jelas berbeda. Lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Tapi kalau lafi khusr, tidak berada dalam kerugian. Jadi bertolak belakang maknanya. Hanya yang satu ditambahi satu ketukan, la, yang satu la, satu ketukan saja. Jadi jangan menyembelihkan urusan panjang pendek ya di dalam membaca Al-Quran. Dan itu akan kita dapatkan ketika kita belajar. Maka masyhur ya di dalam satu syair ya dari ulama Al-Quran yang masyhur, yakni Ibnul Al-Jazari atau Al-Jazari, Imam Al-Jazari, beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi khatmul lazim, dan membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya lazim. Apa lazim itu? Wajib. Maka di dalam kita belajar tahsin itu ada namanya waqaf lazim. Lambangnya apa? Huruf mim. Nah, ketika ada waqaf lazim ini, ketika membaca Al-Quran, maka kita wajib berhenti di situ. Kemudian kata beliau, walam yujawwidil Qur'an athim. Ya, malam yujawwidil Qur'an athim, dan barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, pokoknya terserah gitu ya, sa-sae begitu, maka baginya athim. Yaitu apa? Berdosa. Kenapa demikian? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena li'annahu gitu ya, karena Al-Quran itu diturunkan dari Allah kepada Rasulullah juga dengan tajwid gitu. Misalnya tadi lafi khusr, itu lanya itu ya pendek, ya harus pendek sampai kepada kita. Ya, maka wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi ini salah satu ungkapan dari Imam Al-Jazari yang masyhur ya. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan demikian pula dari Rasulullah sampai kepada kita ya harus dengan tajwid, tidak boleh berubah. Nah, maka yang dimaksud dengan ini adalah al-lahnul jali, kesalahan yang berat, kesalahan yang bisa merubah arti gitu. Juga ada keterangan ulama ya bahwa al-lahnul khafi ini itu jadi hukumnya hanya memperbagus, misalnya memperbagus bahasanya supaya bagus, supaya lebih fasih begitu ya. Maka ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib sinai. Sedangkan Allah, untuk terbebas dari al-lahnul jali ya, kita terbebas dari kesalahan yang berat itu adalah hukumnya adalah fardu yang syar'i, wajib syar'i gitu ya, maka harus dilakukan. Dan itu kita tidak bisa dapatkan kecuali kita harus belajar ya, harus belajar. Nah, beberapa hal-hal ini ya, setelah kita menyimak, setelah kita membaca, ini ilmu ya, bagaimana pendapat ulama, bagaimana informasi dari Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila misalnya, ataupun dari beberapa hadis tentang mengiming-imingi kita kalau kita mau belajar Al-Quran, kalau kita mau baca Al-Quran gitu ya. Juga ditambah dengan motivasi dari para guru-guru kita, mestinya kemudian kita berkeinginan. Berarti kita mendapatkan hidayah, irsyad gitu ya. Dan kemudian berbuah action, berarti kita mendapatkan hidayah, taufik. Nah kan begitu. Ketika sudah kita mendapatkan hidayah, irsyad dan taufik, kemudian kita action, nah Masya Allah. Jadi seakan-akan kita dapat sambutan yang istimewa dari Rasulullah SAW dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Selamat gitu ya, kalian berpeluang untuk menjadi golongan yang terbaik, manusia yang terbaik. Karena apa? Kita belajar Al-Quran. Tapi syarat itu ya, niatkan di dalam hati dan saya ingin mengajarkan kepada orang lain. Masya Allah, luar biasa. Ketika proses belajar membaca Al-Quran, tentunya kita mengalami hal-hal yang barangkali butuh kita perjuangkan, pengorbanan ya. Mungkin ada yang sulit banget gitu ya, misalnya tentang makharijul huruf misalnya, atau sekedar melancarkan bacaan ada yang sulit, terbata-bata terus. Jangan khawatir gitu ya. Karena kata Rasulullah,
Walladzina yaqra'ul Qur'ana, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, wa yatata'ta, yang terbata-bata, Masya Allah. Karena dia mendapatkan apa? 2 pahala. 2 pahala. Lalu yang bagus bagaimana? Yang bagus, al-mahiru bil Qur'an ma'a syafaratil kiramil bararah. Orang yang bagus, yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an, nanti hari kiamat dia akan disejajarkan ma'a syafaratil kiramil bararah, para malaikat yang mulia. Masya Allah. Bukankah ini satu predikat, satu derajat yang sangat tinggi? Kalau kita termasuk al-mahiru bil Qur'an, tentu ingat ya, yakni ikhlas. Yang ini merupakan satu kata yang harus kita perjuangkan terus ya di dalam diri kita ini. Baik, jadi seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya. Nanti kalau sudah al-mahiru bil Quran, atau mungkin masih waliyatata tadi, waliyatata di dalam membaca Al-Quran, jangan khawatir juga. Karena ketika kita membaca Al-Quran, ini adalah amalan yang menurut saya ini amalan yang sangat besar. Pelipat gandaannya itu luar biasa, gitu ya. Kenapa demikian? Karena satuan kebaikannya itu tidak ditulis berdasarkan berapa kali kita membaca, berapa juz, berapa baris, berapa surat, berapa ruku', tetapi adalah berapa huruf yang sudah kita lafalkan. Kita membaca surat Al-Fatihah saja berapa huruf itu bisa dihitung ya. Misalnya lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, terus ha, ya, mim, 19 huruf. Kita membaca basmalah saja sudah melafalkan 19 huruf. Satuannya itu per huruf, teman-teman. Bukankah ini luar biasa gitu ya? Dan itu pun masih dikalikan 10. Alias kalau kita membaca basmalah saja, kita sudah tercatat ada 190 kebaikan. Masya Allah. Kalau kita membaca Al-Fatihah saja, kita mengajarkan kepada anak kita, kepada murid kita, kepada mungkin orang lain gitu ya. Dulu sempat ya, saya pernah membaca media berita ketika Cristiano Ronaldo ya, waktu di Real Madrid itu, ketika Cristiano Ronaldo di Real Madrid masih bersama siapa yang dari Turki itu ya, pemain dari Turki yang Muslim itu, saya lupa malahan ya. Intinya beliau ini diajarkan Al-Fatihah di sana. Diajarkan Al-Fatihah dan Ronaldo katanya belajar. Wallah alam, apakah ini benar atau tidak ya? Ya, Mesut Ozil ya, saya jadi ingat Mesut Ozil. Baik, ala kulli hal, ketika misalnya itu benar ya, Mesut Ozil mengajarkan Al-Fatihah kepada Ronaldo, Ronaldo masuk Islam, Ronaldo mengucapkan Al-Fatihah, maka Mesut Ozil ini mendapatkan pahala yang didapatkan oleh Ronaldo ini tanpa mengurangi pahalanya Ronaldo. Wah, luar biasa ini. Kalau kita punya murid, nah kalau ini misalnya melalui YouTube ini kan tidak terbatas. Teman-teman belajar Al-Fatihah, nanti teman-teman nge-share video ini gitu ya. Teman-teman mempraktekkan, apalagi sampai mengajarkan, maka Masya Allah mendapatkan banyak sekali pahala-pahala. Dan ini sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya ya. Maka bersemangatlah di dalam kita belajar Al-Quran. Dan mumpung kita masih hidup ya, ingat pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Ightanim khamsan qabla khamsin gitu ya. Ingatlah ya, 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Gunakanlah 5 waktu sebelum 5 waktu yang akan datang, yang lainnya yang akan datang begitu. Yaitu apa? Masa muda sebelum masa tua, sehat sebelum sakit, gitu kan? Apalagi kaya sebelum miskin, waktu yang longgar sebelum sempit, dan terutama hidup sebelum mati. Yang penting kita ini masih hidup, ayo, mumpung belum terlambat, salah satunya belajar membaca Al-Quran. Yang satuan pahalanya sangat besar. Maka kalau Al-Fatihah itu ada 160 huruf, bisa dihitung ya nanti ya berapa dicocokkan. Katakanlah Al-Fatihah 160 huruf, maka 160 kali 10, 1600 kebaikan. Padahal satu kebaikan, kalau nggak salah kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi gitu ya, satu kebaikan itu akan menghapus satu keburukan atau satu dosa. Padahal satu dosa itu
yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menutupi 70 jalan kebaikan. Alias kalau kita diampuni satu dosa saja, berarti diampuni atau dibukakan berapa? 70 jalan kebaikan. Masya Allah. Nah kalau kita 1600 kebaikan, berarti ada 1600 dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalikan 70 jalan kebaikan yang dibuka. 70 dikalikan 1600. Maka tidak mengherankan orang-orang yang belajar Al-Qur'an, insya Allah hidupnya penuh dengan keberkahan, hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ingat, kita harus belajar ikhlas. Ya, baik. Saya kira itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin bersemangat untuk belajar Al-Qur'an. Kita mulai dari belajar membaca Al-Qur'an, gitu ya. Karena aktivitas kita terhadap Al-Qur'an itu banyak sekali ya. Kalau boleh kita singkat 8M kan. Mendengar, membaca, termasuk ini belajar tahsin, memperbaiki bacaan, ya. Ada nanti menghafal, mentadaburi, mempelajari tafsirnya, mendakwahkannya, tentunya mengamalkannya. 8M. Itu luar biasa. Membaca saja itu sudah nanti luar biasa. Sepertinya tidak habis-habis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semua apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman ya, di-share kepada teman-teman yang lain, dan kemudian kalau video seperti ini itu baik, maka kami memohon nih ya, kami memohon untuk di-like dan di-subscribe gitu ya. Karena jangan kalah ya sama mungkin teman-teman kreator YouTube yang lain ya. Bahkan ada yang dalam tanda kutip itu negatif misalnya, itu saja yang nonton banyak loh ya, yang nge-like banyak gitu ya, kemudian yang nge-share banyak, kemudian yang subscribe juga banyak gitu. Apalagi kalau channel yang berisi kebaikan, saya berharap teman-teman tidak keberatan untuk like, subscribe, serta di-share kepada teman-teman yang lain melalui YouTube, melalui FB mungkin ya, Instagram, melalui juga WhatsApp misalnya, monggo dibagikan. Dan insya Allah ketika teman yang Anda bagikan itu kok ngeklik nyetel video ini, insya Allah teman-teman yang membagikan juga mendapatkan pahala yang sangat besar, insya Allah gitu ya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.